Selamat datang di channel Sipil Kevindra. Ya, ini dengan jargonnya yang hebat, yang bermanfaat. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas apa ya? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like dan komennya ya. Oke, let's go. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan cor manual dan ready-made ya. Oke. Nah, pengertian. Di dalam pengerjaan suatu proyek untuk pengerjaan pengecoran beton, kita mengenal ada dua metode pengecoran, yaitu dengan manual atau seismic, yang kedua dengan instan atau ready-made ya. Seismic itu dengan molen kecil, ready-made dengan mobil truk molen, truk mixer dari batching plant. Kalau belum tahu, batching plant ini adalah tempat untuk mengaduk beton, pabrik cor-coran. Kedua metode ini dilakukan tergantung dari berbagai aspek, yaitu lokasi, biaya, akses, dan jalan ya. Bisa saja dalam pelaksanaan suatu proyek menggunakan salah satu dari metode ini atau kombinasinya dari kedua metode tersebut. Setiap metode jelas ada kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, lanjut. Ya, ini pengecoran seismiknya. Pengecoran ini dilakukan dengan molen kecil. Nah, ini ada molen kecilnya. Dan dilakukan di lokasi proyek, biasanya di dalam proyek itu sendiri. Materialnya dicampur dengan menggunakan perbandingan dengan dolak. Dolak itu papan, kotakan gitu ya. Ataupun dengan ember. Nah, biasanya lebih mudah dengan ember. Contoh perbandingan campuran ada 1 PC, 2 pasir, 3 split. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam molen dan diputar. Untuk air dimasukkan sedikit demi sedikit sampai dengan selam yang diinginkan. Hasil mutu kuat tekan beton juga sangat bervariasi. Nah, tergantung dari material, alat, sumber daya manusia. Biasanya untuk pekerjaan cor-coran dengan volume yang tidak besar. Ini seismik kan untuk volume yang kecil ya. Bisa juga karena memang lokasi proyek yang tidak memungkinkan menggunakan beton ready-made. Nah, bisa jadi lokasi proyeknya sulit terjangkau atau mungkin jalan aksesnya juga tidak memungkinkan. Nah, biasanya dilakukan pengecoran seismik ya. Lanjut. Nah, ini pengecoran instan atau ready-made. Istilahnya beton segar. Adalah pengecoran menggunakan truk mixer yang terlebih dahulu dicampur di batching plant ya, di batching plant. Material pasir, split, semen, dan air ditimbang dengan mesin dan juga dengan komputerisasi ya, ini. Dia sudah sistem komputer ya. Untuk mencegah terjadinya penurunan nilai selam dan setting beton, ditambah dengan bahan tambah berupa admixer, yaitu retarder ya. Retarder ini gunanya untuk memperlambat setting beton ya. Hasil dari kuat tekan lebih akurat bila dibandingkan dengan cor manual. Nah, biasanya hasilnya juga lebih bagus ya. Waktu pekerjaan pengecoran juga lebih cepat. Biasanya untuk volume di atas 5 kubik ini cocoknya untuk volume yang besar ya. Cocok untuk pengecoran rap fondasi, lantai, dinding, balkep. Untuk volume 1 truk sendiri itu biasanya sekitar 7 kubikan ya. Untuk lokasi yang sulit dilewati truk molen, sekarang ini sudah ada minimik yang volume 3 kubik ya. Nah, ini minimik ini contohnya 3 kubik. Kalau ini yang volumenya 7 kubik ini ya. Ayo lanjut lagi. Nah, ini perbandingan cor manual dan ready-made. Nah, ini ada 3 ya. Mungkin bisa lebih dari ini sebenarnya. Cuma saya rangkum cuma 3 aja ini. Yang utama, 1 perbandingan kualitas mutu beton. Yang kedua, perbandingan biaya, dan ketiga, perbandingan kemudahan atau kepraktisannya ya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk kualitas mutu beton. Nah,
ini cor manual menghasilkan kualitas beton yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Nah, ini karena kontrol kualitas mutu material yang kurang. Jadi material yang datang kontrol kualitasnya kurang ya. Mungkin dia tercampur dengan material-material yang lumpur misalnya, ya istilahnya pasirnya campur lumpur. Nah, terus yang kedua, kadar air material juga tidak stabil, tidak ada koreksi kadar air. Nah, ini kalau di kondisi ideal di lab itu untuk pengadukang pembuatan beton itu harus kondisinya SSD atau kering permukaannya, kering permukaan. Tapi di lapangan kondisi materialnya ya dibiarkan saja, tidak tertutup, jadi kadar airnya juga naik turun seperti itu. Nah, yang ketiga, ini penggunaan airnya juga tidak terkontrol. Biasanya kalau di lapangan ini pengen selamnya encer gitu ya. Seperti itu. Padahal air sendiri bila berlebihan akan mengurangi mutu beton itu sendiri. Ya. Nah, ini cor ready mix menghasilkan kualitas beton yang lebih baik. Ya. Material yang masuk dicek terlebih dahulu. Proses pencampuran menggunakan mesin dan komputer ya jelas. Terus proses produksi dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Terus adanya pembuatan benda uji beton dan tes kuat tekan beton, jadi lebih lengkap di sini ya. Prosesnya juga lebih baik. Nah, dan itu kedua itu perbandingan biaya. Kalau cor manual biayanya lebih besar bila volume cor cukup besar. Membutuhkan tenaga bekerja yang lebih banyak dan sewa molen yang lebih lama, sehingga menambah biaya lagi. Bila volume kecil, misal di bawah 5 kubik, sebaiknya menggunakan set mix saja. Bila menggunakan ready mix biasanya ada jasa harga. Jadi cor manual itu cocoknya untuk volume yang kecil. Kalau untuk volume besar tentu sangat menambah biaya karena menambah tenaga kerja dan sewa molen itu sendiri ya, seperti itu. Nah, terus untuk cor ready mix membutuhkan biaya lebih kecil bila volume cor lebih besar. Ya. Bila volume cor lebih atau di bawah 5 kubik tergantung dari ready mix-nya. Di bawah cornya kecil ya, di bawah 5 kubik. Biasa ada ongkos tambahan yang bervariasi. Karena kan ada tambahan ongkos produksi untuk BPM termisal. Jadi kalau pesan dengan ready mix dengan volume yang kecil ya di bawah 5 kubik kan itu biasa ada charge-nya. Ada biaya tambahnya lagi. Jadi kurang efisien. Nah, ini bila cor di atas 5 kubik, biayanya jadi lebih kecil bila dibandingkan dengan cor manual karena ada tambahan pekerja dan juga sewa molen lebih lama. Ya. Karena kalau cor manual mesti nambah pekerja, sewa molennya juga nambah lagi. Untuk lokasi yang sulit dijangkau disediakan pompa beton. Nah, ini kalau misalnya mau cor pakai ready mix, bisa dengan pompa beton ya, untuk mengalirkan beton ke lokasi proyek. Harga pompa beton ada yang include dengan harga beton, jadi udah gabung dengan harganya beton tersebut, ada juga yang terpisah ya. Nah, itu belum lagi kalau ada penambahan pipa pompa bila memang diperlukan. Jadi bila pengecoran dengan pompa ternyata kurang atau tidak sampai ya, biasa disambung lagi dengan pipa pompa dan itu biasanya juga menambah biaya lagi seperti itu. Nah, ini yang ketiga, perbandingan kemudahan atau kepraktisannya. Ini cor manual tidak praktis, jelas kalau cor manual tidak praktis karena tergantung dari tenaga manusia ya. Mungkin pada awalnya kuat, awal-awal ngecor mungkin kuat, tapi lama kelamaan akan lelah dan pekerjaan akan menjadi mundur. Kalau cor ready mix praktis karena pihak proyek hanya tinggal menunggu truk mixer dan kemudian tinggal dituang di lokasi. Tentunya akan sangat menghemat waktu dan progres pekerjaan sesuai dengan target. Ya. Kekurangan dan kelebihan cor manual dan cor dengan ready mix ya. Nah, semuanya itu tergantung dengan lokasi proyeknya. Bisa manual dan bisa juga dengan ready mix, tergantung dari volume cornya juga. Jadi diperhatikan juga ya. Oke, sekian dan terima kasih.